Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sababun nuzul, tentang sebab diturunkannya ayat wasiat Luqman. Rawal Hafiz Ibnu Katsir fi tafsirih, telah meriwayatkan si Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau an Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, makamnya di Cina. Silakan ke sana. Ya, ziarah. Saya sudah pernah. Radhiyallahu anhu, annahu sungguh si Sa'ad iku qala wus ngucap sapa Sa'ad, kuntu rajulan barron bi ummi, adalah aku seorang yang senantiasa berbakti dengan ibuku. Falamma aslamtu qalat ya Sa'ad, ketika aku masuk Islam, ibuku berucap, hai Sa'ad, ma hadzal din alladzi araka qad ahdasta. Wahai Sa'ad, agama apa ini yang mana aku melihatmu qad ahdasta, benar-benar kamu telah mengada-ada. Dahulu agama begini enggak ada, kok tahu-tahu ada. Ini namanya ahdasta, kamu mengada-adakan. La tada'anna, sungguh harus kau tinggalkan, dinaka hadza, agamamu ini, au la akul wala asrab, atau pilih saya tidak makan, tidak minum, hatta amut, sampai aku mati. Ibunya protes gara-gara anaknya masuk Islam. You tinggalkan agama baru, atau saya pilih protes, gak makan, gak minum sampai mati. Fatu ayyiru, ibu mengolok-olok bi kepadaku. Fayuqalu, lalu disebut, ya qatila ummi, hai Sa'ad yang telah membunuh ibunya. Padahal sebetulnya enggak bunuh. Ya ibunya sendiri yang enggak mau makan, enggak mau minum. Tapi dari dulu yang namanya hoak itu ada. Yang mana fitnah diedit-edit itu ya ada. Realitasnya bukan Sa'ad yang membunuh. Dia sendiri yang enggak mau makan, enggak mau minum. Tapi berita yang diviralkan Sa'ad membunuh. Ini bahaya framing ya. Menggiring opini. Faqultu laha, lalu aku katakan kepada si ibu, ya ummah, la taf'ali, hai ibuku, jangan lakukan hal itu. Ampun ngeten Bu. Nah, tapi zaman masuk Islam lah urusan kulo. Perkara berbakti, jangan khawatir, saya tetap berbakti. Fa inni la ada'u dini, sungguh aku tidak akan meninggalkan agamaku hadza ini, li syai'in, karena sesuatu, abadan selamanya. Qala, mengucap si Sa'ad, famakastu yauman wa lailah wa lam ta'kul, aku diam sehari semalam, walam ta'kul, ibu tetap enggak mau makan. Fa asbahtu waqad jahidat, atau fa asbahatnya, pagi harinya ibu benar-benar telah letih, wis payah karena sehari semalam tidak makan. Fa makatu yauman wa lailatan ukhra, lalu aku terdiam sehari semalam lagi. Walam takul, hari kedua enggak makan juga.
Fa asbahat pagi harinya si ibu qad istadda benar-benar semakin parah jahduha, semakin payah, semakin lelah. Falamma ra'aitu dzalika ji'tu ilaiha. Ketika aku melihat hal itu, ibu semakin lelah, aku datang kepada ibu. Faqultu, lalu aku ucapkan, ya ummah, ta'lamina wallah, lau kanat laki mi'atu nafsin. Engkau tahu kan bu, demi Allah, andai engkau punya 100 nyawa, fakharajat nafsan, lalu 100 nyawa itu keluar satu persatu. Jangankan kau mati sekali, engkau punya nyawa 100, mati 100 kali lah. Ma taraktu dini hadza. Aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku ini. Lisai'in karena sesuatu apapun, abadan selamanya. Fa in syi'ti fakuli, wa in syi'ti fada'i. Terserah bu, jika engkau mau silakan ibu makan, jika engkau mau silakan tinggalkan makan. Falamma ra'at salabatahu fi dini, ketika ibu melihat militannya si Sa'ad dalam beragama, akalat akhirnya ibunya pun makan. Ya, menang siapa? Menang Sa'ad. Ngaji dah, jam omongan dah. Fa'angzalallah, lalu Allah turunkan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika ala an tusyrika bihi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'ahuma. Jika kedua orang tuamu mendesak kamu supaya kamu musyrik kepadaku dengan sesembahan-sesembahan laisa yang tidak ada laka bagimu bi tentang sesembahan itu, tidak ada ilmu fala tuti'ahuma, maka jangan kau menuruti orang tua. Tapi wasahibhuma, pergauli kedua orang tua fid dunya, di dunia, bil ma'ruf, tetap saja dengan pergaulan yang baik. Oh, ma'rufan dengan pergaulan yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikut orang tua yang kafir apa ikut guru yang mengajak kepada Allah? Ikuti jalan orang yang kembali kepadaku, kepada Gusti Allah. Lataifut tafsir, utawi iki ikut tentang lembut-lembuting tafsir, tentang hikmah. Dzakarallahu fil wasiyyati amral walidain. Di dalam wasiat ini Allah sebutkan masalah terkait kedua orang tua. Summa nawwaha bisya'nil khassah. Lalu Allah memperingatkan tentang masalah ibu secara khusus. Fahuwa min babi dzikril khas ba'dal am. Gaya bahasa kayak begini masuk kategori zikrul khas ba'dal am. Menyebutkan yang lebih khusus setelah disebutkan yang umum. Ya, koyok-koyok secara umum berbaiklah pada orang tuamu, khususnya ibu gitu. Liziyadatil inayah, supaya menambah perhatian. Wal ihtimam, sama perhatian. Walibayani, dan untuk menerangkan anna haqqal alal walad, hak seorang ibu atas anak a'zam, lebih besar min haqqil ab, daripada hak bapak. Wa qauluhu, firman Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Perhatikan, ibu itu berat jadi ibu. Dia mengandung anaknya lemah dan semakin lemah di atas kelemahan.
Hadhihi jumlatun i'tiradiyah. Kalimat hamalatu itu kalimat sisipan. Kalimat sisipan itu yang secara pangkat kata enggak punya pangkat, enggak punya kedudukan. Kadang disisipkan untuk mendoakan untuk apa. Contoh, Ibu Zainab adalah ibu saya. Ibu Zainab itu subjek, ibu saya itu predikat. Kadang disisipi kalimat, Ibu Zainab, semoga Allah mengampuni dosanya. Itu ibu saya. Kalimat doa, semoga Allah mengampuni dosanya, itu namanya jumlah i'tiradiyah. Kalimat sisipan. Qala Zamakhsyari fil Kasyaf, fa in qulta jika kau ucapkan, qauluhu ta'ala hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kaifa i'tarada bihi bainal mufassar wal mufassir, atau bainal mufassir wal mufassar. Bagaimana Allah membuat sisipan bi dengan kalimat hamalathu antara kalimat yang menafsiri dan kalimat yang ditafsiri. Qultu, saya ucapkan, lamma wassa bil walidain, ketika Allah berwasiat agar berbaik-baik kepada kedua orang tua. Cepat mbak, nemen telat Suwe wisan. Ketika Allah mewasiatkan berbaik kepada orang tua, zakar, maka Allah sebutkan ma sesuatu tukabituhu, yang sengsara dengan melakukan sesuatu itu, rekoso. Sopo sing rekoso? Al ummu, ibu. Watu'ani sama maknanya. Dan ibu sengsara, rekoso. Hi melakukan minal masyak, yakni melakukan berbagai masyaqqah, sesuatu yang sangat berat. Wal mata'ib, melakukan sesuatu yang sangat mut'ab, ta'ban, kesel, payah. Fi hamlihi, mengandung anak, sangang wulan. Wa fisali, mensapih anak, menyusui selama 2 tahun. Hadil muddatal mutatawilah, mengandung, menyusui di dalam masa yang sangat berkepanjangan. Berapa? 9 bulan ditambah 2 tahun. Kalau sempurna total 33 bulan. Berat ya. Mereka anak yang bedik bisa, ngeselot bisa. Sopor aku tuh nguntal mana. Soro-soro ternyata anaknya pinter, ganteng, cantik, lucu, gemesi, ya hilang sudah. Sakitnya mengandung, melahirkan itu hilang. Sing sumpah ke soro-soro, anak yang blebes pisan. Ijaban litausiyati bil walidah, guna mewajibkan memberikan pesan yang baik kepada seorang ibu, khosatan secara khusus, wa tadhkiran, dan guna memperingatkan bihaqqi hal azim, tentang haknya seorang ibu, hak yang sangat agung, mufradan, tersendiri, terpisah dengan haknya sebagai orang tua. Jadi hak ibu sebagai orang tua sama dengan bapaknya, tapi ibu punya hak tersendiri sebagai ibu yang mengandung, menyusui, melahirkan. Mufradan. Wa min thamma, dari sanalah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman, kepada orang, sa'alahu, yang orang ini bertanya kepada Rasul, man abarru, siapa yang harus aku berbakti kepadanya? Qala, Nabi bersabda, ummuka, ibumu. Summa ummuka, lalu ibumu. Summa ummuka, lalu ibumu. Baru setelah itu, summa qala ba'da dzalik,
Lalu Allah mengutuk Allah. Lalu Nabi berucap, baru abaka. Yang keempat, sama bapakmu. Aja salah paham. Pak jenengan si mamale lorong kas. Kok ngono? Kan diwajibkan berbakti pada ibu. Nah ibu siji piye? Kata Nabi itu berbaktilah kepada ibu. Jadi tambah loro. Krungu ibu muti kampleng men. Orang ngono kuwi maknane ngawur. Waruwiyat diriwayatkan an ba'dil Arab dari sebagian orang Arab Badui. Annahu hamala ummah, dia sanggup menggendong ibunya ilal haji untuk berhaji ala zuhri, di atas punggungnya. Luar biasa. Jalan 1 kilo kesel mandek. Jalan 1 kilo kesel mandek. Ya muka-muka anak lemu terus ibuke kurung ya. Nek diwalik ya nyenyek ya. Anak ibu bobote 45, ibu-ibu bobote 90 ya. Gak sido haji. Ideal banget, tapi juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak boleh membebani diri di atas kemampuannya. Wa huwa yaqul fi hidaih, sambil dia berucap dalam perjalanannya. Dulu perjalanan sambil naik unta, itu biar enggak lelah sambil bernyanyi. Maka orang yang punya pekerjaan menuntun unta, itu disebut hadi. Isim fa'il dari hada, hadi, hadaan. Hada yahdi, maknanya nyanyi. Nah isim fa'ilnya hadi, orang yang nyanyi. Tapi dalam keseharian maknanya orang yang punya pekerjaan nuntun unta. Nuntun unta harusnya bahasa Arabnya saik suwak, sakaya suku nuntun. Saik tukang nuntun, kok hadi? Padahal hadi maknanya nembang. Ternyata karena biasanya sambil nuntun unta sambil nembang. Hada hadis surah bismil habaib. Itu maknanya al-hadi, seorang penuntun unta, hada, mensenandungkan syair. Terus muncullah bahar-bahar di ilmu arud. Itu dari suasana alam padang pasir. Ketika untanya habis makan, minum, sehat, pagi-pagi jalannya naik lagi. Dipecut, itu baharnya bahar basit, mas. Stafilun, fa'ilun, stafilun, fa'ilun, stafilun, fa'ilun. Nah gitu. Awan-awan, wis ngelak, panas, terus pasirnya empuk, sikile mancep, ndelesep neng, pasir berat, ya melaku alon-alon sak melaku-laku. Baharnya hazaj. Mafailun. Alon-alon pokok teko, awan-awan. Sedang-sedang bahar tawil. Faulun, mafailun, mafailun. Ya. Mari sarapan karo ngrokok, enak sedengan. Mustafilun, fa'ilun, mustafilun. Mutafa'ilun. Nah gitu. Orang yang nyanyi, hadi. Bahasa lain dari orang yang pekerjaannya nuntun unta. Wa huwa yaqul, sambil dia berucap fi hidaih, dalam tembangnya, tembang sambil menggendong ibunya itu. Ahmilu mi wahyal hammalah turdi'uni darrata wal ulalah. Ahmilu, aku menggendong ummi, ibuku, waya sedangkan ibuku sendiri. Alhamalah dahulu tukang gendong. Gendong siapa? Gendong dia ya. Saat masih kecil.
Turdiuni, ibuku menyusui aku, ad-darata dengan ASI yang deras. Wal ulala sama ya. Wala yujaza walidun fi'ala. Tidak akan bisa terbalaskan orang tua fi'alah akan perbuatan dan jasa-jasa. Sehebat apapun anak berbuat baik, tetap enggak bisa membalas jasa orang tua. Umar ditanya, kok telat banget? Coba teman-teman Mbak ya. Umar ditanya, Umar, kalau saya sudah menggendong ibu saya, jadi kanak dhuhri matiyatan li ummi, punggungku telah menjadi kendaraan bagi ibuku. Sudahkah aku membalas jasa orang tua? Umar jawab, ya belum. Terus podong gendong ya. Biar aku gendong, saya ganti tak gendong. Masa belum membalas? Oh beda. Ibu menggendong kamu dengan penuh gembira, sukacita, dan penuh harapan positif. Nak, muka-muka tang gede nak, tang pinter nak, tang warasnya, nek loro. Sama nunggu gendong ibu gak mati-mati sih. Ya, gendongnya podo, tapi motivasinya beda. Ketulusannya juga beda. Maksudnya ono anak gendong ibu-ibu mau tang waras. Batin neneng hati, gak mati-mati sih. Tetap tidak sama mas. Jasa orang tua enggak akan terbalaskan. Wal yujaza walidun fi'ala. Al-latifatu tsaniyah. Hikmah yang kedua. Hina amara subhanahu wa ta'ala bi syukril walidain, qaddama syukrahu ta'ala ala syukrihima. Ketika Allah perintahkan supaya berterima kasih kepada orang tua, Allah dahulukan terima kasih kepada Allah di atas terima kasih kepada kedua orang tua. Anis kurli baru waliwa litai. Maksudnya perintah itu, uskur berterima kasihlah kamu, syukurlah kamu, li kepadaku. Baru yang kedua, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Wa fi hadza taqdim isyaratun ila anna haqqallah a'zam min haqqil walidain. Mendahulukan syukur kepada Allah ini ada isyarat bahwa bagaimanapun hak Allah tetap lebih agung daripada haknya kedua orang tua. Wa syukruhu aujabu alzam. Bersyukur kepada Allah itu lebih wajib dan lebih pasti. Li'annahu ta'ala huwal mun'im al-haqiqi. Karena Allah lah si pemberi nikmat yang sejati. Al-mutafaddil yang senantiasa memberikan fadl anugerah ala ibadi kepada para hambanya. Ini ibadi kurang dal ya. Benar? Kurang dal. Ada dalnya. Oh sini kurang dal. Bin ni'am dengan berbagai kenikmatan. Wa syukurul walidain, sedangkan berterima kasih, bersyukur kepada orang tua, juz'un min syukril mun'im. Itu bagian atau cabang dari berterima kasih kepada Allah, sang pemberi nikmat. Wallahu jalla wa'ala huwa sababul haqiqi fil khalqi wal ijad. Allah maha agung, maha luhur, dialah penyebab hakiki dalam diciptakannya manusia dan diwujudkannya manusia. Wal walidan sababun dhahiri. Sedangkan kedua orang tua itu sifatnya hanya penyebab secara zahir. Fayambaghi an yuqaddama as-sababul haqiqi ala sababil zahiri. Hingga patutlah
lebih didahulukan sebab yang hakiki di atas sebab yang hanya zahir. Paham ya? Al-latifatu tsalisah, hikmah yang ketiga. Taqdimu ma haqquhu takhir yufidul hasra. Mendahulukan khabar haqquhu takhir yang seharusnya diakhirkan. Yufidu, hal ini menunjukkan makna, memberi faedah. Al-hasra hanya, ilayyal masir. Beda kalau al-masiru ilayya, maknanya tempat kembali itu kepada saya. Kalau dibalik khabarnya di depan, ilayyal masir, berarti hanya kepadakulah tempat kembali. Itu khabar yang harusnya akhir didahulukan, maknanya hasar. Marji'ukum ilayya, tempat kembalimu itu kepadaku. Ini dibalik. Gimana? Bukan marji'ukum ilayya, tapi ilayya berarti hanya kepadakulah kamu akan taqaddama, lebih mendahului al-jar wal majrur alal muta'allaq bih, lebih mendahului daripada lafaz marji' yang menjadi ta'alluqnya. Fa'afada makna al-hasri, mendahulukan ini berfaedah makna hanya. Wal makna ilayyal marji' wal ma'ab la ila ghairi, hanya kepadaku tempat kembali, tidak kepada yang selain aku. Enggak mungkin orang mati kembali menghadap berhala. Enggak mungkin. Semuanya menghadap Allah. Wa ilayya marji'ul khalaik jami'an, hanya kepadaku tempat kembalinya seluruh makhluk. Jami'an semuanya. La ila ahadin siwaya, tidak kepada seorang pun selain aku. Al-latifatur rabi'ah, hikmah yang keempat. Qauluhu ta'ala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergauli kedua orang tua untuk urusan dunia dengan pergaulan yang baik. Agama orang tua masih Kristen mungkin lakum dinukum waliyadin. Tapi ditimbali, Budi, dalem Bu, tukokno pecel nggih budal lo. Aja kok kafir ngongkon muslim, aja ngono ngawur. Kowe yo ibu-ibumu, gak oleh ya. Perlakukan dengan perlakuan yang baik fit dunya, untuk urusan dunia. Didoakan juga boleh. Bu, semoga sehat Bu, panjang umur, boleh. Untuk urusan dunia. Terus kalau enggak tersinggung, Bu, semoga dapat hidayah, ya tersinggung. Kalau doa begitu diam-diam. Semoga berkah boleh. Berkah hartanya tambah, sehatnya tambah, pangkatnya tambah boleh. Kadang kalau ada orang Kristen memberi ucapan saya tak balas, ya, God bless you. Semoga Tuhan memberkati Anda. Boleh mendoakan begitu. Boleh. Kalau kita syukur, alhamdulillah. Karena yang memberi ucapan Kristen tak jawab, puji Tuhan. Puji Tuhan kan juga alhamdulillah. Beda bahasa. Wong Jawa banyak sekali kalimat-kalimat Jawa, tapi tauhid sekali, tasawuf sekali, luar biasa. Contoh, tabrakan kena musibah. Mbah, kira usah tabrakan, terus pundi? Gak apa-apa, belai selamat. Ya, bahasa Jawa itu sudah, belai, iya memang belai kena musibah, tapi selamat. Enggak misuh-misuh. Ya. Terus mendoakan mayit yang diusung ke makam. Kalau Nabi itu Allah menawir qabrah. Ya Allah, terangi kuburnya. Terangi jalannya. Wong Jawa, bungko-bungko padang dalane jembar kuburin ini. Itu sudah di bahasa Jawa.
Ono mayat lewat wong tua-tua, sapa iki situ? Fulan, masyaallah. Muga-muga padang dalane jembar kubure. Luar biasa, Mas. Kalau di Bromo terus di Poncokusumo naik ngadas, itu mungkin Hindunya masih 50% lebih. Tapi karena hari-hari kumpul dengan Muslim, terus mereka adem, karena adem ya orang perempuan milih kudungan karena adem. Lalu pasarnya di pasar Tumpang. Nah pasar Tumpang mayoritas Muslim. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun. Akhirnya tradisi budaya ucap, budaya bahasa orang ngadas, Hindu sekalipun, enggak ada bedanya dengan Muslim. Ketemu di pasar, Assalamualaikum salam. Bimba, alhamdulillah sehat. Tiba-tiba Buddha. 2 hari yang lalu kami ngaji dekat Bromo. Lurahnya itu loh Hindu. Skopian, pakai sarung kan adem kudu di sarung diubet neneng kene. Salamnya fase. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sambutan kok alhamdulillah barang. Bolon muafik. Sudah jadi keseharian. Terus menyebut, alhamdulillah Kiai sehat. Hindu, alhamdulillah Kiai sehat. Orang kok alhamdulillah, oh enggak. Ya kayak santri, alhamdulillah. Dan itu terus Muslim sering kenduren. Karena berkat bendino suwe-suwe melebu Islam. Saya nanya pada pengurus MBC-nya, sini prosentasenya naik apa tetap apa turun? Naik ya. Saya masuk sekitar tahun katanya, mungkin sekitar 90-an. Posisi ketika itu sekitar 30% Muslimnya. Saya pengajian kemarin, udah sekitar 50-an. Berarti Islamnya tambah. Wal berkatu luar biasa. Saranya untuk dakwah. Ojo di bid'ah ini masuk guri bid'ah ini. Wal berkatu wal ambengu wal ingkungu. Zikrud dunya fil ayatil karimah fihi isyaratun ila tahwini amri suhbah. Penyebutan urusan dunia di dalam ayat tadi mengandung isyarat tahwini amri suhbah, memandang enteng masalah pergaulan. Tidak harus, wah haram, Muslim haram bergaul dengan orang non-Muslim. Lah kok ngono mas, ojo keren-keren. Pergaulan dunia itu longgar. Islam memandangnya enteng saja. Ojo dianggap berat. Wa taqlili muddatiha, dan menilai hanya sedikit masa di dunia. Enggak lama-lama paling maringin yo mati. Wis diapi wae. Di anna fi ayamin qalail, karena hidup di dunia itu hanya di hari-hari yang jumlahnya sedikit. Wasyikatiz zawal, hampir saja sirna, wal inqidha, hampir berakhir. Karena mekur dilu, ya wis berbaik-baik dengan ibu non muslim, wong hanya sebentar. Falayas tidaklah sulit alal insan atas manusia tahammuluha, menanggung masalah duniawi, wong hanya sebentar. Walaqad ahsana man qala, sungguh benar-benar telah berbaik-baik seorang penyair yang berucap, taqatu qalbil mar'i qailatun lah, detak-detak jantung seseorang seakan berucap kepadanya. Setiap detik tek 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 itu mengucapkan, umur-umur kelong sak detik. Kamu diberi jatah hidup 2 juta detik. Wis karek 500.000 Mas. Detak-detak jantung seseorang seakan berkata kepadanya, innal hayat taqa'iqun wa thawani. Sungguh hidup itu hanya hitungan menit dan detik. Enggak lama. Makanya hati-hati.
Al-latifatul khamisah wattabi' sabila man anaba ilayya. Fil ayatil karimati isyaratun ila suluki tariqis salihin. Ayat ini mengandung isyarat sebaiknya menempuh melewati jalan yang ditempuh orang-orang soleh. Kiaimu sukses dengan wirid, jaga jamaah. Kamu kalau ingin sukses, tempuh jalan seperti yang dilewati gurumu. Terhadap jamaah. Insya Allah sukses. Wal iqtida bis salafis salih. Dan perlu mengikuti ulama salaf salih. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa fassarahu ba'duhum, sebagian ahli tafsir menafsiri bi anal murad, bahwa yang dimaksud man anaba ilayya, siapa sih? Ikuti orang yang kembali kepadaku. Siapa orang itu? Huwa Abu Bakrin As-Siddiq. Orang yang kembali pada Allah di ayat ini maksudnya Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ai ittabi sabilahu fil iman. Ikuti jalan tempuhnya Abu Bakar dalam beriman. Di anna Islam Sa'din kana bisababi. Karena masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sebab Abu Bakar. Sebab didakwai Abu Bakar. Lalu Sa'ad diperintah, ikuti bosmu. Siapa? Abu Bakar. Wasahih kama qala al-Alusi. Yang benar, sebagaimana dikatakan Imam Al-Alusi, bukan Imam Al-Kasari, Al-Alusi tidak Al-Gembui. Yang benar sebagaimana disebut oleh Al-Alusi, annaha ammatun, ayat ini berlaku umum. Siapa kembali pada Allah? Ya siapapun orang soleh yang bervisi misi kembali kepada Gusti Allah. Ta'ummu kullaman ittasofa, ayat ini berlaku umum bagi setiap orang yang memiliki sifat bihadal wasfi, dengan sifat senantiasa kembali kepada Gusti Allah. Tidak harus Abu Bakar. Wujuhul qiraat al-Fatihah.